Halo Capricorn, welcome back to my channel. Apa kabar Capricorn semuanya? Semoga ya selalu sehat dan bahagia ya buat Capricorn. Kita akan reading kembali buat Capricorn. Kali ini akan bertemakan jodoh. Jodoh kamu, siapa dia? Ya, seperti apa dia, kita akan coba jabarkan di sini ya. Tapi ingat buat Capricorn bahwa bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan suatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu, apapun itu harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin. Capricorn, kita akan shuffle dulu kartunya di sini. Kamu bayangkan, kamu fokuskan dia. Jodoh kamu, jodoh yang kamu inginkan di sini, siapa dia? Kita akan lihat ya di sini. Oke. Buat Capricorn yang ketinggalan reading sebelumnya, boleh dilihat di kolom deskripsi ya. Bagi yang ingin personal reading, lihat link kita ada di deskripsi juga untuk Facebook dan IG kita. Boleh di DM ke sana ya. Oke, ini kebalik. Dan bacaan ini bisa berbolak-balik juga energinya. Kadang-kala yang kebaca itu energi kamu ataupun orang yang kamu fokuskan ya. Jadi tidak bisa juga ya semua resonate. Yang tidak resonate jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum berpihak kepada kamu. Oke. Buat Capricorn semuanya, kita akan jabarkan di sini satu persatu dari kartu yang sudah kita tebar buat kamu ya Capricorn. Oke. Kodenya berbunyi kayaknya dia minta hujan ya. Oke. Di sini ada heartbroken. Nah, ada hati yang hancur di sini. Ada hati yang tersakiti di sini. Bagi kamu ya Capricorn, siapa dia? Ya, di sini ada patah hati ya, menggambarkan bahwa seseorang itu lagi bersedih, lagi galau, lagi bingung ya. Di sini ada ya, mungkin dia merasa berduka juga ya. Di sini ada deeply hurt, sad, separation, break up, feeling lost, grieving, mourning gitu ya. Nah, ini menggambarkan bahwa kesedihan, dia sedih atas perpisahan dia ya, ataupun kamu di sini sedih akan adanya satu perpisahan yang kamu alami ya. Kamu saat ini lagi berduka ya atas perpisahan kamu. Hubungan itu berakhir antara kamu dengan dia. Itu dikarenakan apa? Ya, kamu belum berjodoh dengan dia. Jadi, sebagian dari kamu di sini untuk menemukan jodoh itu bisa saja kamu mendapatkan dulu seseorang yang tidak tepat, dan hati kamu dibolak-balik dulu nih, supaya kamu nantinya ke depannya akan bisa merasakan kebahagiaan sebenarnya gitu ya. Jadi saat kamu tersakiti saat ini, bagi kamu yang lagi broken heart ya, jadi itu tidak usah khawatir ya. Jadi tidak usah galau, tidak usah bersedih, karena anggap kesedihan kamu ini, masalah yang kamu hadapi sekarang ini adalah suatu suatu harapan kamu ke depannya. Kamu akan mendapatkan seorang yang lebih baik dari dia. Nah, itu sih intinya di sini. Jadi seseorang yang terkoneksi sama kamu saat ini, dan dia artinya tidak berjodoh dengan kamu. Jadi ya kamu terpisah, karena tidak ada suatu chemistry juga antara kamu dengan dia, dan itu tidak bisa dipaksakan ya. Jadi kalau memang kita tidak jodoh, nah itu tidak akan ketemu, walaupun saling cinta, yang katanya saling saling punya ikatan batin gitu ya. Nah, tetapi kalau bukannya jodoh itu juga tidak akan ketemu ya, seperti itu. Buat Capricorn di sini. Jadi ya inilah alasannya bahwa dimana kamu berpisah dulu nih dengan seseorang, ternyata kedepannya ya Tuhan punya rencana lain buat kamu. Kamu akan ditemukan dengan seseorang yang tepat ya. Itu gambaran di sini. Kita akan lihat dulu energinya kamu di sini ya.
buat Capricorn itu sebagian dari kamu merasakan kesedihan dulu sebelum kamu menemukan seseorang yang benar-benar pantas buat kamu gitu ya. Tidak selamanya hidup itu mulus ya, perjalanan hidup kita. Jadi ya kadang-kala ada sedih, kadang-kala ada senang gitu ya. Dan di sini jodohnya kamu, siapa dia yang akan menjadi jodoh kamu, siapa dia ya. Tadi itu menggambarkan bahwa ya dia akan datang kepada kamu dengan versi yang berbeda ya, dimana saat kamu dengan dia saling merasakan kesedihan saat terpisah ya, dan akhirnya dengan ada kesedihan itu ya kamu ketemu dengan orang yang sama seperti itu. Aku kemarin ya pernah ngalami seperti ini juga. Aku dikecewakan, aku dikhianati. Ya mungkin aku sadar bahwa dia bukan orang yang terbaik buat aku. Nah aku yakin ke depannya aku akan ketemu dengan orang yang tepat. Nah mungkin itu kamu. Nah seperti itu ya. Itu gambaran dari ceritanya salah satu dari kamu ataupun dia ya. Di sini orang yang kamu fokuskan. Nah di sini juga ada kekecilan nih, nggak kelihatan tulisannya. Ada time with friend ya, gear talk ya, time with friend, moving on, happily single, living in the moment, having fun. Nah di sini ada gambaran di mana seorang gadis yang berbicara ya. Waktu dengan teman-teman selalu bergerak gitu ya. Nah itu saling nonton, saling bahagia gitu. Dan di sini sama-sama ya pengen bersenang-senang gitu. Jadi ada ya menggambarkan bahwa saat kamu bahagia, saat kamu sedih gitu ya. Nah itu ada juga waktu-waktunya. Jadi kamu harus bisa pastikan, kamu harus bisa juga tanyakan ke dalam hati kamu, saat aku kecewa, saat aku sedih, apa sih yang harus aku lakukan gitu ya. Nah di sini mungkin kamu butuh teman curhat, butuh teman seseorang yang bisa mendengarkan kamu ya, keluh kesah kamu, sehingga bisa membuat hati kamu senang di sini, bisa membuat hati kamu lebih bahagia di sini. Ya bisa saja teman curhatnya kamu ini seseorang yang akan menjadi jodoh kamu. Nah seperti itu ya Capricorn. Kadang-kala ya teman itu bisa dikatakan soulmate-nya kita. Kenapa? Saat kita sedih, saat kita senang, dia selalu ada. Bukan hanya saat kita senang aja dia ada. Kalau teman atau sahabat, nah itu saat kita sedih pun dia selalu ada di samping kita, menghibur kita, membuat kita bahagia. Nah, itu sih gambaran di sini aku lihat bahwa jodoh kamu itu kadang-kala tidak jauh-jauh ya dari kamu. Kadang-kala dia teman kamu, teman dekatnya kamu, teman curhatnya kamu, teman berbaginya kamu, kemana-mana sering bersama, seperti itu ya. Ini gambaran dari kamu. Jadi ya capek-capek jauh-jauh nyari-nyari cinta gitu ya. Ternyata cinta sejati kamu ada dekat kamu gitu. Itu ya gambaran di sini ya. Sebagian dari kamu. Oke. Selanjutnya di sini ada mes ya. Mes di sini itu ada dua wajah di sini ya, menggambarkan. Nah, di sini ada not showing true feeling, hide personified pretend, the lost gaslighting. Nah, ini menggambarkan bahwa ada persamaan ya sejati ya. Padahal ya di sini di awal mungkin kamu belum menyadari itu bahwa kamu dengan dia itu punya kesamaan. Jadi jodohnya kamu itu sebenarnya sama dengan kamu. Ya sifat, ya cerminan kamu ya. Dia itu cerminan kamu. Jadi kamu bisa menyadari bahwa kalau seandainya ketemu dengan seseorang yang seperti ini, wah dia kok bisa sama ya dengan aku. Aku suka ini, dia suka itu gitu ya. Aku pengen ini, dia juga pengen itu gitu ya. Jadi sepertinya ada kesamaan antara kamu dengan dia. Nah di situ bisa dikatakan itu jodoh, bisa jadi jodohnya kamu. Kadang-kala tanpa kita sadari, ya dia akan datang sendirinya. Dia akan menunjukkan sifat-sifat dan tingkah laku dia sama seperti apa yang kita rasakan gitu ya.
itu sebagian dari dia ya. Jodohnya kamu itu ya sama seperti kamu. Kadang-kadang kan memang iya ya, jodoh kita itu cerminan kita. Jadi seperti apa kita, ya seperti itu juga jodoh kita. Gambarannya ya buat Capricorn di sini. Nah, di sini ada lagi coffee cup ya. Di sini ada meeting and conversing, savoring the moment, feeling up, life date, friendship. Nah, di sini ada juga secangkir kopi di sini. Meeting ya berbicara sembari menjadi ya mungkin itu bisa dikatakan momennya kamu dengan dia. Yang di awal kamu itu sering ketemu, atau bisa saja di sini rekannya kerja kamu yang kamu sering ngadain meeting, sering ngadain pertemuan-pertemuan dalam dunia kerja kamu. Ternyata dia jodohnya kamu gitu ya, Capricorn. Jadi bisa digambarkan kamu itu mulai merasakan ada chemistry dengan dia ya saat bertemu dengan dia. Saat bertemu itu di mana ya? Saat kamu meeting, ada pertemuan dalam masalah pekerjaan kamu. Ternyata seringnya kamu ketemu dengan dia, jadi kamu merasakan ada chemistry-nya antara kamu dengan dia gitu ya. Jadi bisa dikatakan wah ini sepertinya aku kok bisa kuat sekali ya, batin aku ke dia, jiwa aku kenapa ya sangat menyatu ke dia gitu ya. Jadi aku merasakan bahwa semoga dia jodoh aku gitu. Itu ya. Kadang-kala memang butuh waktu sih untuk menentukan itu. Tapi kita akan bisa merasakan itu. Kalau seandainya dia jodoh kita akan bisa merasakannya dengan sendirinya ya. Tanpa kita sadari, nah itu akan terasa ya ke jiwa kita, ke batin kita. Nah, seperti itu. Capricorn. Kita akan lihat lagi di sini. Selanjutnya ada love call di sini. Wow. Kalau masalah kata-kata love di sini itu sangat menggembirakan ya. Seseorang di sini akan mengungkapkan perasaannya dan akan memberitahu kamu di sini. Love call, someone express love, a message of love, thinking of you and letting you know. Nah, di sini dia selalu memikirkan kamu. Dia merasakan ada sesuatu yang secepat kilat dia datang kepada dia, energi itu atau magnet itu cara tarik menarik antara kamu dengan dia gitu ya. Jadi ya ada pesan cinta antara kamu dengan dia. Itu yang kamu rasakan dengan dia. Jadi seakan-akan kamu sudah dikirimi nih jodoh kamu, ini jodoh kamu loh gitu. Jadi kamu harus bisa merasakan itu. Kamu harus bisa merasakan pesan yang dia bawa dari dalam diri dia atau dari cara dia ke kamu gitu ya. Seperti itu. Bisa saja di sini kondisinya kamu sudah berhubungan ya, sudah punya ikatan dengan dia, tetapi sempat juga terpisah. Akhirnya ya balik lagi gitu ya, seperti itu. Jadi ada hubungan yang on off juga di sini yang kamu rasakan dengan dia ya. Jadi ya bisa dikatakan karena jodohnya kamu itu ya kemanapun pergi ya akhirnya akan balik juga. Walaupun sempat terpisah, akhirnya cinta itu akan datang lagi. Cinta itu akan terpanggil. Nah, ini cinta aku harus kembali nih sama dia gitu. Walaupun apapun kondisinya, apapun keadaan kamu saat ini, apapun masalah yang kamu hadapi bersama dia, sampai kamu diblokir atau kamu terpisah, ya kamu saling membenci gitu ya. Kadang-kala benci itu yang akan berubah menjadi cinta gitu ya, seperti itu. Kadang-kala dia aku enggak lah sama dia, aku aja enggak suka sama dia, aku aja benci dengan sikap dia. Ternyata nah benci itu jadi berubah menjadi cinta ya. Seperti itu. Di sini ada key, kelihatan kan? Key on a ring ya, kunci pada cincin di sini. Ada kunci dalam cincin. Jadi ada suatu bisa dikatakan ada keputusan yang harus kamu ambil di sini. Kamu sudah menemukan kuncinya, kunci jawabannya gitu loh. Jadi pertanyaan-pertanyaan kamu, karena di sini kamu mungkin banyak pilihan ya. Ada beberapa pilihan seseorang yang terkoneksi dengan kamu. Jadi aku bingung nih,
mau pilih yang mana gitu ya. Aku harus mutusin yang mana nih, mana yang harus aku pilih, mana yang pantas buat aku gitu ya. Itu di sini, itu tugasnya kamu, coachingnya ada pada kamu. Mana yang harus kamu pilih di sini. Kamu harus bisa melihat siapa dia yang bisa membawa rasa nyaman ya. Siapa dia yang saat kamu terpuruk dia selalu ada. Nah, itu ya tanda-tandanya dia bahwa dia setia dengan kamu, dia jodohnya kamu. Kadang-kala ya kita pernah ya menikah dulu dan akhirnya terpisah. Sempat berkali-kali kita menikah gitu ya, bisa saja 1 kali atau 2 kali atau 3 kali, ternyata tidak lama menikah ya kita putus gitu. Nah, itu bisa dikatakan itu belum jodohnya kamu. Kalau jodoh itu ya, kalau menurut kita ya, menurut logikanya aja, jodoh itu kita akan selamanya seperti itu bersama dengan dia, dan kita saling merasakan ya, saling memenuhi kebutuhan masing-masing, saling melengkapi, saling menerima kekurangannya. Nah, seperti itu ya. Itu yang namanya ya kalau kita berjodoh. Walaupun kita sudah berkali-kali menikah, kalau cuma sebentar ya itu belum jodohnya namanya. Kadang-kala itu prosesnya hidup kita untuk agar kita bisa menjadi seorang yang kuat, bisa menerima cobaan-cobaan yang kita hadapi di dunia ini gitu ya. Seperti itu. Itu gambaran dari jodohnya kamu ya. Di sini kita akan lihat lagi seperti apa bottom of the deck-nya kamu. Akhirnya kamu mendapatkan kartu asnya di sini. Oke. Bagi kamu ya, akhirnya kamu punya kesempatan di sini, kesempatan untuk memiliki dia ataupun kondisinya kamu. Kadang-kala ada ya seseorang itu, aku sudah pernah menikah kak gitu, tapi aku sudah pisah, kenapa ya? Nah, itu belum jodohnya kamu harus sadari itu ya, seperti itu. Nah, kita akan lihat lagi di sini seperti apa lagi jodoh kamu. Kita akan lihat siapa dia yang akan menjadi jodoh kamu di sini. Kita akan gunakan kartu tarot ya. Siapa dia yang akan menjadi jodoh kamu? Oke. Oke. Dan akhirnya kamu akan saling mengikat janji di sini. Walaupun ya kamu pernah disakiti ya, walaupun kamu pernah dikecewakan, walaupun kamu di sini pernah menikah beberapa kali, tetapi ya kalau memang jodoh kamu itu akan kembali ya. Kamu akan mengikat janji lagi di sini ya, buat kamu Capricorn di sini. Nah, di sini ada sebagian dari kamu, ada Magician ya, ada Wands di sini, elemen api, Aries, Leo, Sagi, dan juga ada Cup di sini, elemen air, Cancer, Pisces, Scorpio. Ada The Moon juga, ada Pisces, sepertinya Pisces juga dominannya di sini ya. Ada Five of Pentacles, ada elemen tanah di sini, Taurus, Virgo, Capri, dan ada The Hangman di sini. Nah, kita akan coba jabarkan lagi buat kamu. Ada Magician di sini. Kamu menginginkan seorang jodoh yang multi talent ya, atau yang serba bisa. Serba bisa di sini ya, materinya cukup, dia baik ya, dia perhatian sama kamu, dia memberi rasa nyaman kepada kamu, dan juga dikatakan dia akan bisa membagikan kamu. Itu sih intinya di sini. Jadi kamu tuh pengennya orang yang perfect. Nah, sebagian dari kamu ya, kamu pengen menginginkan jodoh kamu nih, aku pengen seseorang yang benar-benar perfect ya. Perfect dalam arti kata bisa semuanya gitu. Dia saat aku minta ini dia bisa gitu ya, saat aku butuh ini dia bisa gitu ya, saat aku sedih pun dia selalu membahagiakan aku. Intinya ya akan membuat aku bahagia selamanya. Itu sih di sini intinya. Jadi kamu siapa sih yang nggak ingin gitu ya, pengen dimanja, pengen disayang, pengen diperhatiin ya. Semuanya itu pasti pengen orang seperti ini ya.
ini gambaran dari kamu, jodohnya kamu akan datang kepada kamu. Ya mudah-mudahan apapun itu keinginan kamu, seperti apa jodoh yang kamu inginkan itu akan bisa kamu dapatkan ya. Intinya di sini kita juga harus seperti itu. Kalau kita menginginkan seseorang yang perfect, kita juga harus perfect dong ke dia ya, Capricorn. Nah, semoga aja bisa terkoneksi dengan orang seperti itu ya. Menggambarkan kadang-kala kan jodoh kita itu cerminan kita. Seperti apa kita, ya jodoh kita seperti itu. Ya. Di sini ada King of Wands di sini. Sebagian dari kamu menginginkan jodoh itu orang yang lebih dewasa, dia yang lebih bijaksana, dia yang lebih mengerti akan kekurangan kamu di sini. Itu yang kamu harapkan. Ya semoga di sini sebagian dari kamu bisa menemukan orang seperti itu, di mana dia sering ya selalu siap sedia nih buat kamu gitu. Dimanapun kamu berada, dalam kondisi apapun kamu, dia selalu siap ada buat kamu gitu. Itu gambaran dia di sini ya. Dan untuk selanjutnya di sini ada Knight of Cup ya. Ada orang yang sangat berhati-hati juga di sini dalam mencari jodoh ya. Sebagian dari kamu juga pengen nih, aku juga tidak mau ya sembarangan orang. Sudah cukup kemarin-kemarin aku dikhianati, aku dikecewain, aku ditoksikin gitu, aku dimanipulatifin gitu ya. Jadi aku capek dengan hubungan seperti itu. Jadi saat ini aku pengen benar-benar fokus ya. Fokus di sini aku berhati-hati dengan dalam memilih, dalam melihat seseorang yang akan datang kepada aku. Aku tidak ingin terjadi beberapa kali dalam hidup aku tidak ingin dikecewakan lagi, karena sudah capek aku menderita, aku sedih, batin aku tersiksa gitu ya. Jadi di sini kamu lebih berhati-hati lagi untuk mencari seseorang itu yang benar-benar wah, aku ingin jodohnya seperti ini gitu loh. Seperti itu. Itu sebagian dari kamu. Nah, di sini ada sebagian dari kamu yang terkoneksi ya, yang merindukan orang di masa lalu, apa itu seseorang yang pernah mengikat janji sama kamu, seseorang yang pernah berkomitmen sama kamu di sini. Jadi kamu suka berfantasi nih, mungkin kamu sudah tahu ya siapa dia. Jadi perpisahan kamu di sini akhirnya membuat ya aku makin cinta nih sama kamu. Saat aku terpisah, saat aku menjauh dari kamu, aku ya semakinnya rasa pengen memiliki kamu gitu. Apa kamu itu jodoh aku gitu ya. Kadang-kala kita bermimpi ya, dalam mimpi itu kamu datang dalam mimpi dia ataupun dia sebaliknya ya. Ternyata ya kenapa ya kok tiba-tiba aku bisa mimpiin dia? Apa bisa jadi dia jodoh aku? Apa nanti aku sama dia akan ketemu lagi gitu ya. Nah kadang-kala kamu berpikir, padahal aku kan nggak ada mikirin dia saat mau tidur gitu, tetapi kenapa kok ya dia hadir dalam mimpi aku? Nah seperti itu ya. Dan sebagian dari kamu juga di sini menginginkan seseorang yang sayang dengan keluarga ya. Dia sayang dengan keluarga kita. Ya awalnya sih bukan kita ya yang dipacari gitu ya. Itu orang tua kita dulu yang dipacari dia, atau saudara kita yang dipacari dia dulu, atau ponakan kita, atau siapapun itu keluarga kita. Nah dia pengen nih mengambil hatinya keluarga kita dulu. Jadi ya di sini itu tembakan dia. Nah kalau seandainya dia benar-benar jodoh aku, dia pasti bisa menjadi bagian dari keluarga aku gitu. Dalam masa pacaran pun dia pasti bisa mengambil hati keluarga aku gitu. Itu ya gambaran di sini. Dan di sini juga ada The Hangman. Ada seseorang ataupun kamu ataupun dia pengen keluar dari zona nyamannya dia. Dia pengen bertransformasi di sini. Jadi bisa saja hubungan dia saat ini tidak ada tujuan, hubungan dia saat ini stuck di tempat ya, tidak ada perkembangan gitu ya. Sementara dia pengen nih ada komitmen, ternyata pasangan dia tidak ada. Nah itu belum tentu jodoh kamu. Jadi sebaiknya kalau kamu ketemu dengan orang seperti itu, ya udah kamu bicarakan baik-baik. Kenapa ya kita sudah lama nih saling terkoneksi, tetapi kenapa tidak ada kita ya saling berkomitmen? Apakah tidak ada tujuan kita ke depannya? Nah, kalau seandainya itu belum juga bisa diputuskan, ya kita minta solusi dulu. Ya gimana? Sementara aku udah juga pengen, sementara umur kita sudah mantap ya untuk melakukan pernikahan gitu ya. Atau bisa saja di sini ya kalau memang benar kamu jodoh aku
aku akan tunggu gitu. Aku akan bisa, tapi aku pengen ada perubahan dalam hidup aku di sini. Tidak selamanya hubungan kita hanya begini-begini saja gitu ya. Jadi ya cobalah kasih effort buat aku. Apa sih yang harus aku lakukan biar kamu bisa biar bisa kita ya secepatnya untuk berkomitmen ke depannya seperti apa. Gitu sih gambaran di sini. Jadi buat Capricorn, nah itulah gambaran jadi siapa dia jodoh kamu. Nah, semoga di sini kamu juga akan bisa berkomitmen dengan seseorang ya. Seseorang itu memang orang yang benar-benar sudah menjadi bagian hidup kamu, sudah menjadi tulang rusuknya kamu gitu ya, belahan jiwa kamu di sini. Akhirnya kamu akan berkomitmen sama dia. Itulah jodoh gambaran yang bisa kamu lihat di sini, jodoh yang akan kamu dapatkan atau jodoh yang kau pikirkan saat ini. Oke, buat Capricorn, semoga ini bisa membantu kamu dalam menemukan seseorang jadi jodoh kamu ya. Oke, sampai ketemu lagi Capricorn, dadah.